Taubat itu berasal dari kata at-taub, artinya kembali. Maka istiqomah bentuk dari manifestasi kembali itu. Berusaha bangkit. Berusaha bangkit. Istiqomah berasal dari kata koma, berdiri. Berusaha berdiri. How fast we are. Nggak boleh cari-cari alasan untuk kembali. Saya tidak bisa kembali gara-gara ini, habis keluarga saya begini, habis anak saya begini. No excuse. Karena nanti setiap kita itu kembali sendiri-sendiri. Al-A'raf itu mengajarkan kita melihat permasalahan out of the box. Melihat dari ketinggian. Kalau bahasa kita kayak helikopter view. Minal jin ini minta izin kepada Allah untuk menggoda dari 4 penjuru. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Berita buruknya diizinkan. Depan itu adalah merusak visi. Jadi nggak punya visi akhirat. Hidupnya makan apa besok, di mana besok. Nggak punya visi akhirat. Visinya pendek. Kalau dari belakang, hubud dunia. Cinta sama dunia. Sehingga tidak bisa berjuang. Yang kanan itu was-was. Kalau dari kiri diseret ke maksiat. Al-Muslimun TV. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para alim ulama, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemuda pejuang yang hadir pada pagi yang mulia ini, wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus DKM Masjid Al-Muslimun, Bapak Ketua DKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam majelis yang mulia ini untuk melakukan zikrullah ba'da subuh. Kita sampai kepada surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-34. Untuk mendapatkan hidayah, kebersihan kalbu kita dibutuhkan agar hidayah yang berupa cahaya Al-Quranul Karim ini masuk ke dalam dada kita, pada dada yang bening dan bersih, dibersihkan dengan istighfar. Mari mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya beristighfar, membersihkan kalbu kita masing-masing. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Taqabbal doana ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama berharap barakah dari Allah membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه.
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdaya keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang, Maha Allah dengan segala nikmatnya. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Budi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang membaca terjemahan mendengarkannya, dan semua yang membaca kitab Allah mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita review pada pertemuan bulan kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih manusia, anak cucu Adam, untuk menjadi khalifah fil ardh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Karena ada yang bisa jadi khalifah, ada yang jadi fasik, ada yang jadi murtad, ada yang jadi munafik, ada yang ingkar pada Allah. Maka diberikan pembelajaran-pembelajaran sebelum turun ditugaskan ke muka bumi. Jadi di dalam ideologi Islam, Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi bukan karena dihukum. Kalau di ideologi lain itu dihukum. Apa penjelasan yang menjelaskan bahwa hal yang demikian? Itu sejak ayat sebelumnya yang berbicara tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu dipersiapkan dengan persiapan keberadaan bumi itu pada ayat yang ke-29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Memang disiapkan untuk manusia itu. Lalu ayat yang ke-30 tentang legacy, amanat untuk melaksanakan warisan tugas-tugas ini pada ayat yang ke-30 pada pertemuan sebelumnya. Lalu kemudian diberikan pembelajaran. Di sana ketika diberikan pembelajaran, maka Nabi Adam alaihissalam pada ayat yang ke-35 disebutkan tinggallah sejenak. Uskun anta. Uskun anta itu artinya tinggallah sejenak. Ada sebuah pembelajaran besar yang nanti akan menjadi dasar dari kekuatan menjadi khalifah fil ard. Nah, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang bagaimana syarat menjadi khalifah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam alaihissalam diberikan kekuatan dan kekuatan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu membuat malaikat kemudian takjub dengan apa yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam. Dan itu nanti termaktub di dalam ilmu-ilmu Nabi Adam yang diwariskan kepada para nabi dalam kitab-kitabnya itu nanti berada pada kitabullah. Maka di dalam Al-Quran nanti para pemimpin yang berhasil menjadi aulia, pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang memiliki kemampuan kitabullah. Kita pernah membahas pada pertemuan kemarin sebagaimana contohnya Talut, anak duafa, anak petani yang bisa mengalahkan imperium Jalut. Lalu kita bisa melihat nanti bagaimana budak-budak di zaman Rasulullah SAW, termasuk Bilal bin Rabah, itu nanti memiliki kapasitas sebagai gubernur, pemimpin, yang digembleng dengan kitabullah. Anak-anak pembantu rumah tangga, Ammar bin Yasir, Ibnu Mas'ud, itu menjadi tokoh dan pemimpin karena digembleng dengan kitabullah. Ilmu-ilmu yang hebat dari Nabi Adam yang menyebabkan para malaikat diminta oleh Allah bersujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud dalam makna selengkap-lengkapnya. Usjudu li Adam. Sujudlah semuanya. Maka di situ disebutkan wa idz qulna lil malaikati isjudu. Malaikat yang mana ini? Seluruh malaikat. Maka ketika kita berhadapan dengan kenikmatan Lailatul Qadar, itu diturunkan malaikat sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa malaikat yang turun itu sebanyak kerikil di muka bumi. Karena memang malaikat itu banyak, luar biasa. Nanti ketika membahas tentang di dalam surat At-Tur tentang tempat tawafnya malaikat, itu di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat masuk tawaf, 70.000 malaikat masuk tawaf terus. Dalam penjelasannya itu tegak lurus dari di atas Ka'bah, Baitul Ma'mur. Dan malaikat itu dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Maka semuanya diminta sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, fasajadu illa iblis. Kecuali iblis. Kenapa bernama iblis? Karena dia sudah ablasa. Ablasa itu putus asa. Hopeless itu iblis namanya. Maka nanti kaum yang meniru iblis, hopeless, putus asa itu disebut orang kafir di dalam kitabullah. Maka tidaklah berputus asa kecuali orang kafir. Itu di dalam kitabullah. Karena tidak ada harapan lagi untuk kemudian mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan jannah, maka dia menjadi ablasa, iblis. Nanti orang yang gagal juga di dalam menata modal dalam chapter ke-6 surat Al-An'am itu, ketika dia istidraj
pada ayat yang ke-42, 43, 44 itu nanti mereka meninggalnya disebut ablasa, putus asa. Kayak iblis meninggalnya. Dia disebut istidraj. Hartanya ditambah. Tapi ketika dia tidak bisa mendelegasikan hartanya itu, dia meninggal disebut ablasa. Itu pada ujung kiri paling pojok pada surat Al-An'am ayat yang ke-44. Meninggalnya seperti iblis, dia putus asa disebutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis ini minal jin, dalam surat Al-Kahfi disebutkan begitu. Jadi sebelum diciptakan Adam alaihissalam, ada senior-seniornya yang ada disebut malaikat dan ada sekelompok jin juga. Banyak cerita-cerita Israiliyat tentang bagaimana jin ini. Tapi memang disebutnya sedemikian rupa. Ada hadis yang menyebutkan bahwa jin yang besar ini namanya Azazil. Itu pernah ditugaskan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberantas jin-jin yang berbuat kerusakan. Sehingga Azazil ini, kelompok dari jin yang ada ini bersama pengawalannya, pekerjaannya bersama malaikat. Ada yang dari ciptaannya dari cahaya, yang ini dari api. Itu kemudian diberikan tugas untuk menjadi raja di langit bumi, karena berhasil mengusir itu. Sampai ke gunung-gunung, diusir semua itu jin yang berbuat kerusakan. Itu untuk membersihkan tempat supaya nanti khalifah itu turun dengan pengawalan. Nah, tetapi kemudian pada Azazil ini ada sesuatu yang tersembunyi. Disebut kelompok malaikat yang ada, tapi minal jin. Apa yang tersembunyi? Tersembunyi di dalam dadanya, yaitu perasaan pongah, merasa hebat, karena bisa mengusir jin-jin yang lain. Dan diberikan tongkat komando sebagai rajanya, penjaga langit bumi. Itu Azazil. Ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dia kemudian mengatakan, ini ciptaan yang berongga, lalu ditendang dia. Nabi Adam itu ditendang oleh Azazil ini, lalu berbunyi. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu, Nabi Adam itu seperti sol-sol kal-fakhar dalam surat Ar-Rahman itu. Berbunyi ting 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 ting, sol-sol tong 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 kal-fakhar. Yaitu berbunyi seperti tembikar. Karena tanah yang diambil untuk menciptakan Adam itu macam-macam. Ada 7 jenis tanah yang diambil. Kalau yang dari ilmu tanah di IPB pasti paham itu. Ada tanah liat, tanah ini, tanah ini. Nah yang di bawah itu macam-macam tanahnya, dicampur, tanah yang lengket. Lalu ada yang keras seperti tembikar. Ketika dibentuk seperti keramik itu dipukul sama jin yang disebut iblis ini. Kalau kan dia mengatakan dia berongga katanya kepada malaikat yang lain. Maka dia masuk dari mulut keluar dubur, dari dubur keluar mulut. Dicoba-coba selongsongannya Nabi Adam itu. Ini makhluk berongga katanya. Kalau aku diberikan kekuasaan, aku akan mengendalikannya. Maka kemudian disebutkan bahwa kemampuan setan itu minal jin. Inna syaitan yamsi fibni Adam mablagad dam. Dia seperti aliran darah. Pekerjaan setan yang berada di aliran darah minal jin ini, itu pekerjaannya membalut kolbu. Membalut kolbu. Terus dibalut. Lama-lama dikendalikan. Karena udah bilang begitu. Azazil itu waktu awal. Kecuali orang yang mukhlasin. Itu sudah nggak mampu mereka. Nah ketika diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepala, kemudian mata kemudian bisa melihat, berubah menjadi darah dan daging. Itu di dalam hadisnya. Lalu bisa melihat jannah. Lalu terus baru sampai di pusar,
itu sudah ada rasa lapar sehingga mau bangun tapi nggak bisa bangun. Maka disebutkan manusia itu ajulah, suka terburu-buru. Karena memang raw materialnya begitu. Dia terburu-buru. Maka kemudian disebutkan ajulah dalam Al-Quranul Karim. Lalu kemudian utuh semuanya. Nah, jadi sejarah keberadaan Adam alaihissalam dalam penciptaannya itu diketahui oleh iblis. Maka dia sudah tahu adik senior, adik juniornya itu, dan dia sudah diberikan positioning sebagai pemimpin di langit bumi, dan dia pernah punya reputasi melakukan pembersihan di bumi. Maka dia memiliki sesuatu yang tersembunyi, yaitu perilaku aba wastakbar. Aba itu berasal dari kata aba, itu bapak-bapak. Jadi aba itu perasaan merasa senior, bapak-bapak gitu, merasa senior. Jadi senioritas di dalam Islam itu berbahaya. Ini masih bau kencur. Ini belum berpengalaman, ini belum jam terbang. Itu berbahaya. Karena itu nanti di dalam Al-Quran akan dielaborasi, didetailkan sebagai penyakit yang menyebabkan orang tertolak di sorga. Senioritas. Maka Rasulullah SAW kalau bertemu dengan anak-anak kecil, membunuh perasaan aba itu dengan menyapa lebih dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepada Ibnu Mas'ud, kepada Ibnu Abbas. Orang kalau menyapa yang lebih tinggi, menyapa pejabat, menyapa orang yang diharapkan memberikan akses, modal, jabatan, wajar. Tapi kalau menyapa pada anak-anak, minta apa? Apalagi pemimpin dunia seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara membunuh aba itu adalah dengan cara, nanti di dalam Al-Quran disebutkan haunan, seperti sikapnya Nabi Yahya, yaitu rendah hati, humble. Maka ahli ibadah yang sudah mencapai resultante itu disebutkan orang yang haunan. Di surat ketajaman melihat sesuatu namanya Al-Furqan, klausul ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ahli ibadah yang sudah sampai kepada status ahli ibadah yang divalidasi oleh Allah, bukan seperti Nur Zaman kalau ada yang minta bantuan saya nulis Abdullah hamba Allah. Ini hamba Allah yang divalidasi oleh Allah adalah kalau berjalan di muka bumi rendah hati. Ibarat padi makin berisi makin merunduk. Bukan tong kosong nyaring bunyinya. Maka ketika berjalan dalam keadaan rendah hati, merunduk. Para nabi itu kalau berjalan menunduk, tapi badannya tegap. Lihat bagaimana bentuknya Rasulullah SAW. Kalau berjalan seperti menurun, tegak badannya, atletis, tapi pandangannya menunduk. Haunan, rendah hati. Di dalam surat Yasin, di dalam jantungnya Al-Quran, ciri orang yang kemudian tidak bisa mendapat hidayah itu seperti onta menolak minum. Mukmahun. Menolak minum. Jalannya begini. Bapak-bapak kalau ada orang-orang Nur Zaman lalu berjalan begini, artinya apa nih? Ya, mendowngrade orang. Itu perilaku aba namanya. Merasa lebih banyak ilmunya, lebih banyak literasinya, lebih banyak jam terbangnya. Jadi mukmahun, seperti onta menolak minum. Itu sulit mendapatkan hidayah. Karena dia sudah memutus pintu masuk ke dalam surga. Jadi dia pura-pura tidak tahu atau pura-pura di bawah. Disebutnya tawadhu. Jadi tawadhu itu bukan dengan pakaian, tapi dengan hati. Haunan, rendah hati. Dan kalau bertemu dengan orang yang bodoh dalam berbagai hal, dia memberikan problem solving. Itu namanya ahli ibadah yang original. Surat Al-Furqan ayat 63. Nah, iblis tidak bisa melakukan itu.
Dia aba wastakbar. Apa takabur itu? Takabur itu adalah kabar itu besar. Tapi kalau takabur itu pura-pura besar. Nah, gitu. Bedanya dengan tawadhu. Kalau tawadhu itu berasal dari kata wadoa, ditaruh di bawah. Tawadhu itu pura-pura di bawah padahal tinggi. Kalau takabur tuh pura-pura besar padahal kecil. Nah, ini berbahaya. Ini ditolak masuk jannah karena aba wastakbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi mithqala dzarratin fi qalbi mithqala dzarratin minal kibar. Gak masuk ke surga orang yang ada sebutir darah kesombongan di dalam dadanya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa kesombongan itu pakai sepatu bagus, baju bagus? Bukan. Kesombongan itu batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi seringkali dahulu kita belajar tentang public speaking. Itu supaya pidatonya bagus, menjadi dai misalnya. Kita downgrade aja pendengar itu, anggap aja botol-botol, kan begitu pelatihan kadang-kadang. Anggap jagong-jagong, itu berbahaya di dalam Islam. Berbahaya. Bagaimana mengajak ke surga sedangkan pembicaranya berbicara mengeluarkan dari surga? Apa mengeluarkan dari surga? Mendowngrade audience. Mendowngrade audience. Jadi tidak boleh di dalam kolbu itu kemudian ada perasaan mendowngrade audience. Ini paling tidak tahu tafsir ayat ini, paling tidak tahu, tidak boleh. Demi untuk menjadi tidak grogi. Public speaking macam ini berbahaya di dalam Islam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk surga orang yang ada sebutir darah kesombongan. Apa kesombongan itu? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan mendowngrade orang siapapun. Apa mendowngrade karena usia, mendowngrade karena cuma pendengar, mendowngrade karena kekayaan, status sosial dan sebagainya. Maka dia termasuk orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis ini ada yang menyebutkannya di dalam tafsir itu, dia mendapatkan takdir yang menyedihkan. Tadinya dia itu adalah pemimpin rajanya bumi. Dia mulia di sorga, ditugaskan menjadi raja di langit bumi, lalu kemudian memang dia punya takdir kafir. Mengerikan saudara-saudara takdir semacam ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang sujud itu semuanya. Semua malaikat. Ada yang mengatakan sebagian yang di bumi, semua malaikat, karena fasajadu di dalam surat Al-Hijr ayat ke-30. Fasajadul malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Padahal pada pembahasan kemarin tentang malaikat itu ada malaikat penjaga sel telur, ada penjaga ovum, ada masyarakat penjaga putik-putik kembang yang akan kemudian kawin antara serbuk dan sebagainya. Ada yang menjaga tentang buah mau jadi, ada yang menjaga itu. Maka kalau kemudian anak-anak kita melihat film-film peri-peri kecil, itu yang menjaga itu kita harus dampingi itu. Tidak begitu bentuknya. Walaupun itu lucu-lucu tapi itu akidah. Maka bentuknya peri-peri itu perempuan. Maka dalam Al-Quran orang-orang dahulu mengatakan malaikat itu perempuan. Karena peri-peri itu yang menjaga buah, menjaga apa gitu. Membuat putik dan benang sari dan sebagainya. Itu lalu kemudian tumbuh. Kita harus dampingi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian iblis ini disuruh turun. Pada surat Al-A'raf ayat 13. Ihbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Sesungguhnya kamu ini hina. Turun dari sorga. Dikeluarkan. Itu perintah kepada iblis itu langsung double. Turun, keluar. Perintah yang ada kepada iblis. Jadi kalau iblis itu memang diusir. Kalau Adam tidak.
dia nanti diturunkan tapi diberikan pembelajaran-pembelajaran di dalam surga itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk kemudian sujudnya malaikat itu seperti apa? Di dalam surat 38 ayat ke-72 maka disebutkan fa idza sawaituhu wa nafakhatu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kadang mengatakan itu sujudnya sujud, ya tidak sujud seperti sujud. Ini memang sujud, disebutnya sujud. Sujud itu ya seperti hamba bersujud pada raja. Maka pada surat ayat 72 itu disebutnya hendaklah kalian tersungkur dengan bersujud. Nah itu. Surat ayat 72 yang menjelaskan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Adam diberikan pasangan dari rusuk yang paling atas. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, diberikan pasangan. Diberikan Nabi Adam itu agar kemudian mendapatkan sakinah. Apa sakinah itu? Sakinah itu berasal dari kata sakana, artinya diam. Jadi kegoncangan, kegalauan itu diam. Kenapa kemudian para sahabat kalau sudah meninggal istrinya itu segera mencari istri supaya tetap ada sakinah. Anas bin Malik radhiyallahu an itu usianya 100 lebih. Maka beliau itu kemudian begitu istrinya meninggal, menikah lagi. Istrinya meninggal duluan, menikah lagi. Supaya mendapatkan sakinah. Sakinah itu berasal dari kata sakana. Diam artinya. Jadi kalau misalnya mesin, engine mountingnya itu sudah retak, itu kan getar dia. Atau businya mati satu gitu. Dia getar dia. Nah, sakinah itu kemudian artinya tidak ada goncangan, tidak galau, diam. Itu namanya sakinah. Mawaddah itu muncul persahabatan, rahmah itu kasih sayang. Jadi Nabi Adam diberikan pasangan dari rusuknya itu. Tidak diciptakan dari kepala supaya tidak sombong para perempuan itu. Tidak diciptakan dari kaki supaya tidak diinjak-injak. Tapi dia dekat jantung yang melindungi untuk dipeluk dan didampingi. Itu indahnya tamsil penciptaan perempuan itu. Maka nanti di dalam surat An-Nisa, ciri pemimpin yang benar itu adalah tidak dolim pada perempuan. Kalau dia dolim pada perempuan, apalagi perempuan terlemah, yaitu anak yatim yang tidak punya backup, perempuan terlemah, dia tidak layak menjadi presiden. Pemimpin ini, nanti di dalam surat An-Nisa, itu cirinya adalah bisa memberikan perlindungan pada rakyat terlemah. Siapa rakyat terlemah itu? Perempuan yang tidak punya backup. Yang kalau anaknya diganggu itu tidak ada yang pasang badan gitu. Itu namanya anak yatim. Sayang surat An-Nisa kemudian dibuat joke hanya bicara masalah poligami. Dia di sana bicara leadership. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam disuruh menikmati ragadan. Ragadan itu kesejahteraan, kenikmatan, kebahagiaan, nikmati semuanya kecuali pohon ini, asy-syajarah. Di dalam surat Al-A'raf diceritakan bahwa iblis itu mengatakan pohon ini akan membuat pohon ini kenapa dilarang gitu. Godaannya itu karena nanti menjadikan engkau seperti malaikat. Ini makanannya malaikat khalidin, mereka orang yang kekal. Makanya sering kita mendengar pohonnya pohon khuldi, buah khuldi, karena perkataan jin minal iblis itu di dalam surat Al-A'raf. Tapi tentang jenis pohonnya itu para sahabat menyampaikan hadis bermacam-macam. Ada yang menyebutnya pohon gandum, ada yang menyebutnya pohon anggur. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan itu. Jenis pohonnya itu. Tapi istilah yang sering muncul itu khuldi karena di dalam surat Al-A'raf itu kemudian jin mengatakan, Adam kau nggak boleh makan ini karena ini pohon yang membuat kalian tuh menjadi kekal, khalidi. Maka disebutnya pohon khuldi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi prototipe
Yang halal itu banyak, yang haram sedikit, tapi nanti anak Adam itu akan mengejar yang haram-haram yang sedikit itu. Padahal yang halal banyak. Dan solusinya nanti diberikan oleh Allah, pintu-pintu solusinya di dalam kitabullah. Maka kemudian syaitan menyebabkannya tergelincir. Fa'azallahuma syaitan anha fakhrajahuma mimma kana fi. Jadi dikeluarkan Adam itu bukan dari sorganya, tapi dikeluarkan dari kondisi mimma kana fihi. Dari kondisi semula yang mulia jadi tidak mulia, yang tadinya punya mahkota jadi tercerabut mahkotanya. Ini ayatnya. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Jadi dikeluarkan dari kondisi yang sebelumnya terhormat jadi tidak terhormat. Kalau iblis tadi dikeluarkan langsung dari sorga. Maka detail dari diksi ini memang kita perlu lihat satu demi satu agar kita jangan terperosok kepada akidah ideologi dari sebelah yang mengatakan Adam itu dihukum. Kita dihukum gara-gara kakek buyut. Jangan. Kita memang ditugaskan legasinya, surat keputusannya jadi khalifah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Lalu kemudian turun nanti ke muka bumi itu, sebagian kalian memang akan saling bermusuhan. Karena memang raw materialnya sudah diketahui pola seperti itu, dipertanyakan di ayat yang ke-30 oleh para malaikat. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Di dunia itu tempat tinggal, tapi tempat tinggal bukan tempat tinggal yang abadi. Maka di dalam surat At-Tur nanti dijelaskan anak Adam yang sukses itu, termasuk Nabi Adam alaihissalam, itu nanti mudik ke jannah. Surat At-Tur ayat 21. Kalau dia tidak mengetahui peta jalan ini, maka dia kemudian salah mudiknya, meninggal lalu tidak mendapatkan jannah. Bahkan di sana dikatakan wa mata'un ilahin. Karena di ayat yang ke-29 disebutkan penciptaan bumi itu memang dikhususkan untuk manusia, sumber dayanya. Maka nikmati. Maka kalau kemudian tidak bisa menikmati sumber daya, terjajah dan sebagainya, karena memang salah caranya di dalam menjadi manusia dan menjadi khalifah fil ard. Lalu hanya protes dengan WA. Kenapa terjajah? Kenapa ada asing-asing? Tidak dipakai bagaimana caranya menyingkirkan itu semua dan menguasai itu semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa Adamu mir rabbih. Kemudian Adam sebelum turun ihbitu itu mendapatkan pelajaran utama. Apa pelajaran utamanya? Taubat dengan kata talaqqa. Fatalaqqa, kalau orang belajar Quran itu talaqi, ya kawan? Yang belajar Quran yang bagus itu talaqi. Orang buta huruf, orang buta benar-benar tidak bisa melihat, anak kecil itu bisa baca Quran merdu kalau ditalaki. Duduk di depan, kemudian gurunya melihat. Roriru baru. Coba. Roriru baru. Nah, misalnya gitu. Disuruh ngomong tentang makharijul huruf. Ghairil maghdubi alaihim bo. Coba lihat pipinya, misalnya gitu. Itu talaki namanya. Biarpun dia tidak bisa baca, tapi dia bisa membunyikan, karena iqra itu membunyikan. Pipinya kurang getar, lidahnya kurang memukul. Nah, itu namanya talaki. Benar-benar ditentir. Nabi Adam alaihissalam ketika diajarkan ilmu pamungkasnya itu ditalaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqqa Adamu mir rabbih, langsung. Apa ilmu tentir sebelum turun ke muka bumi? Karena ilmu yang menyebabkan Nabi Adam ini kemudian hebat dan malaikat disuruh bersujud masih kurang satu. Itu prototipenya. Apa ilmu pamungkasnya? Ilmu taubat. Maka Nabi Adam kemudian mendapatkan ilmu taubat. Semua nabi punya ilmu taubat. Nabi Adam di dalam surat Al-A'raf ayat 23 ada ilmu taubatnya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu taubatnya Nabi Adam. Jadi untuk menghadapi dunia dan menghadapi kehebatan supaya tidak tergelincir, ini istighfarnya. Ketika menghadapi kegalauan dan kegelapan,
ujian kehidupan, tidak tahu bagaimana solusinya, di kedalaman mana masalah kita itu, belajarlah kepada istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Tidak jelas itu kedalaman palung berapa, di bujur timur atau lintang selatan, lintang utara, di mana itu disekolahkan di penjara ikan itu. Apa solusi untuk bangsa, keluarga ini, bagaimana anak-anak ini? Gelap. Pada saat seperti itu, segeralah gunakan istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Pada saatnya kemudian kita mengendalikan sumber daya, dan sumber daya itu tidak kita kendalikan, kerajaan kita hilang, gunakan istighfarnya Nabi Sulaiman di dalam surat Shad. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Pada saat kekurangan air nih, Bogor Utara nih PDAM-nya nih macet, kekurangan air. Pada saat paceklik, punya hutang, lama nggak punya anak, Imam Hasan Al-Basri kemudian menyuruh istighfarnya Nabi Nuh. Punya hutang, nggak beres-beres, pakai istighfar Nabi Nuh. Apa itu? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu tercantum di dalam pidato kebangsaan Nabi Nuh di dalam chapter ke-71 ayat 10, 11, 12, 13. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka minta ampunlah kepada Allah. Kalian semuanya, pejabat rakyat, pemimpin semuanya, minta ampun pada Allah. Nanti Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nanti dikasih air yang barokah dari langit, hujan yang deras yang barokah. Bukan menjadi banjir, bukan menjadi erosi. Ini sekarang di apa yang pernah terjadi longsor Lumajang. Ya. Ini lagi nih, datang lagi tuh lahar dinginnya tuh. Jadi kalau kalian istighfar nanti airnya itu tidak butek masuk ke rumah, bersih masuk ke dalam tubuh. Itu sumpahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bukan jadi banjir, airnya bisa berton-ton kubik, tapi tidak bisa diminum karena racun semuanya, asin semuanya. Asin berbahaya untuk tubuh, kadar garamnya tinggi, berbahaya. Tapi nanti jadi barokah. Itu namanya istighfar Nabi Nuh. Lalu setelah itu Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Nanti kalian ditambah hartanya. Jadi kalau punya hutang istighfar aja. Istighfar Nabi Nuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan putus. Karena itu cara istighfar, ilmu taubat, ilmu pamungkas yang diberikan oleh Allah. Ilmu taubat. Lalu nanti diberikan anak-anak. Amwali wa banin. Kalau lama nggak punya anak, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu di dalam surat Nuh 10, 11, 12. Nanti ada bonusnya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nanti kalian dikasih aset namanya kebun-kebun. Saudara-saudara, kebun itu tanah, nggak ada pohonnya kalau nggak ada kebunnya. Jadi punya teritori. Jadi jangan cuma marah kita kemudian kebun-kebun PTP kita diambil asing-asing. Istighfar pada Allah. Lalu dengan peta jalannya. Nanti dikasih kebun, aset dikembalikan, dan kebunnya itu nanti bersama irigasinya yang lancar. Saya pernah berada di dalam gedung Kementerian Pertanian. Dan itu saya pernah melihat dahulu bagaimana anggaran untuk pencetakan sawah, anggaran untuk irigasi itu bocor luar biasa. Sehingga irigasi itu rusak. Irigasi bocor. Artinya bocor ya terjadi kerusakan anggaran. Maka kalian nanti akan di kebun yang kemudian saprotannya, sarana produksinya, alirannya dikawal oleh Allah. Tapi taubat yang benar. Nah, cara taubatnya ini nanti dijelaskan. Jadi Nabi Adam alaihissalam sebelum turun di muka bumi itu dikasih ilmu tertinggi. Ilmu-ilmu sebelumnya mengalahkan para malaikat. Kurang satu. Karena masih bisa digelincirkan oleh jenis malaikat yang namanya jin tadi itu yang kemudian dikeluarkan dari korps kebanggaan ahli surga. Maka
mendapatkan taubat. At-taub itu artinya kembali. Seberapa cepat kembali, how fast we are, itu disebut istiqomah. Kalau kita cepat kembalinya, speednya itu, kecepatannya itu, maka itu disebut istiqomah. Maka istiqomah itu sering dikatakan konsisten, ya kan? Istiqomah itu konsisten. Konsisten apa? Konsisten mencuri, konsisten berjudi, konsisten minum khamar. Itu konsisten juga, nggak berhenti-berhenti. Istiqomah itu berasal dari kata koma, berdiri, ditambah alif, sin, dan ta. Artinya berusaha berdiri. Siapa yang berusaha berdiri? Orang yang jatuh. Yang seperti terpeleset. Fa'azallahumas syaitan. Yang membuat Nabi Adam terpeleset. Maka seberapa cepat berdiri, itu namanya istiqomah. Kalau sampai pada status istiqomah, nanti pengawalan malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barang siapa yang benar rububiyatullahnya, berkata Allah itu Rabbku yang sebenar-benarnya, deklarasinya begitu, kemudian dia istiqomah, nanti dikasih bodyguard, pengawalan malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, yang memberikan penjelasan ke kalbu kita, jangan takut melihat masa depan, jangan sedih melihat masa lalu. Itu alla takhafu, itu sign-nya begitu, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut melihat masa depan, jangan sedih terhadap sejarah masa lalu. Looking forward. Syaratnya istiqomah. Apa istiqomah itu? Jatuh istighfar. Jatuh istighfar, terpeleset. Yang penting jangan berselancar dalam dosa. Kalau menikmati itu berselancar nanya, bukan terpeleset. Main-main. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba Allah yang bertaubat, kembali kepada Allah, kembali kepada At-Tawwab yang menerima taubat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada tambahan-tambahan. Pak Anwar ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembelajaran kali ini melihat bahwa bagaimana Nabi Adam itu diperdayakan oleh setan. Tetapi sifat dari manusia yang sebenarnya, yaitu dari Nabi Adam sendiri, beliau tidak pernah menyalahkan setan, tetapi justru menyalahkan dirinya sendiri. Nah, apakah ya orang-orang yang suka menyalahkan orang lain ini merupakan diri-diri yang menjadi setan dalam bentuk manusia? Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Luar biasa. Ini memang kelasnya al-muslimun ini begini kelasnya. Dan ini baru disebut tadabbur. Di drilling habis ayat itu. Terima kasih. Jadi di dalam ilmu taubat itu berasal dari kata at-taub. Taubat itu berasal dari kata at-taub. Artinya kembali. Maka istiqomah bentuk dari manifestasi kembali itu. Berusaha bangkit. Berusaha bangkit. Istiqomah berasal dari kata koma, berdiri. Berusaha berdiri. How fast we are. Berapa cepat kita. Speednya 1, speednya 2, speednya 7. Tergantung kita. Jadi untuk taubat itu, kita tidak perlu kemudian mencari siapa yang salah, atau bahasanya itu no excuse. Nggak boleh cari-cari alasan untuk kembali. Saya tidak bisa kembali gara-gara ini, habis ada
habis keluarga saya begini, habis anak saya begini, no excuse. Karena nanti setiap kita itu kembali sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti lari semuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang itu lari dari saudaranya. Baik saudara kandung atau saudara sepakta perjuangan. Lari semuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Dari ibunya dan ayahnya lari. Wa sahibatihi wa akhi, dari istrinya, dari pasangannya, saudaranya lari. Dari anak-anaknya lari. Jadi kalau kemudian kita terpuruk jatuh karena dosa, jangan cari alasan. Ini karena keluarga saya nggak bisa saya ajak. Kita berdiri dulu, baru selamatkan yang lain. Seperti kalau kita di dalam pesawat, kalau tekanan udara sudah berbahaya, oksigen menipis, lalu keluar tuh, apa namanya tuh, untuk oksigen, ya, masker oksigen. Siapa yang harus masang duluan? Anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya. Selamatkan diri, evakuasi, baru bekerja untuk orang lain. Jadi kalau mau mengevakuasi keluarga untuk kembali kepada Allah, ya memang kita mulai dari diri kita sendiri, no excuse. Tidak boleh mencari alasan. Maka Rabbana dzalamna anfusana itu adalah cara kembali bangkit dengan cara yang cepat. Kalau tidak nanti mau berdiri cari alasan, akhirnya lambat. Oh, karena pasangan, karena lingkungan, karena tempat bekerja, karena ini. Jadi nggak bisa taubat. Dia harus bangkit sendiri. Apalagi setan. Nanti marah-marah setannya salah-salah. Gara-gara dia katanya. Kita nggak bisa bangkit. Ini top sharingnya. Silakan ada tambahan. Silakan. Assalamualaikum. Peran ayat yang sesungguhnya ayat satunya adalah istrimu dan anak-anakmu. Lalu di salah satu penjelasan di hadis bagaimana? Surganya seorang laki-laki itu akan terhambat sebelum istri dan anak-anaknya bisa terlambat. Dihambat sebelum suami bisa batal masuk surga ketika anak istri. Salah. Terus tadi yang masalah di Nabi Adam itu, yang di surga itu kan jatuh dibisiki oleh iblis gitu. Itu yang dibisiki itu Hawanya apa Nabi Adam? Soalnya beberapa tafsir, ada beberapa ceramah gitu. Ada yang bilang yang digoda itu sebenarnya Nabi Adamnya, tapi Siti Hawa tidak melarang Nabi Adam itu supaya bahasa kitanya, misalnya ada suami korupsi, tapi istrinya bukannya malah melarang korupsi, malah mendukung gitu. Sekian saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mestinya dilakukan KPK ya. Jadi ya komisi itu mestinya melakukan pengawasan sebelum kemudian melakukan penangkapan. Pengawasan pembinaan itu dilakukan. Saya kira ini menjadi ide yang bagus supaya negara ini cepat beres. Kalau tidak KPK jadi permainan untuk menekan orang lain karena memiliki kemampuan membajak suara dan sebagainya. Itu kita pernah bahas dulu. Jadi siapa sebenarnya yang digoda setan? Lihat surat 7. Surat 7 ini, chapter 7 ini, Al-A'raf, itu mengajarkan kita melihat permasalahan out of the box. Melihat dari ketinggian. Kalau bahasa kita kayak helikopter view. Kalau tidak, kita tidak bisa melihat masalah semuanya karena seperti melihat masuk di dalam labirin. Ini gimana jalan keluarnya ya? Karena kalau udah masuk labirin tuh kadang sulit tuh keluarnya. Labirin.
Ada taman-taman yang tinggi, pohonnya masuk ke situ, bisa nggak keluar-keluar tuh, kecuali dilihat dari atas. Nah, pada surat 7, surat ke 7, surat Al-A'raf, ayat yang ke-20. Di situ kemudian setan membuat cobaan, godaan itu dari kanan. Ya. Pada ayat yang ke-17 itu setan minal jin ini minta izin kepada Allah untuk menggoda dari 4 penjuru. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Berita buruknya diizinkan oleh Allah. Apa yang dari kanan? Dari depan, belakang, kanan, kiri. Apa yang dari kanan? Was-was. Ini benar tidak? Benar tidak? Was-was. Benar tidak? Ini bukan masalah maksiat dilakukan melakukan keburukan. Karena semuanya pada bisa dimakan, ya makanan. Cuman ini was-was, dibuat was-was. Padahal sudah dikasih petunjuk oleh Allah. SOP-nya begini, nggak boleh makan tuh pohon yang itu, nggak boleh makan. Yang kata ulama itu ada yang disebutnya anggur, ada yang disebutnya gandum. Tapi istilahnya meniru dari surat Al-A'raf itu disebut pohon khuldi, karena di situ kemudian mengajarkan setan itu mengajarkan ini makanan malaikat yang menjadi abadi. Lalu pada ayat yang ke-20, setan melakukan kewaswasan, menyerang dari kanan. Siapa yang diserang dari kanan? Fawaswasalahuma. Jadi siapa yang diserang lahuma itu? 2 orang. Suami istri. Yang diserang itu adalah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Fawaswasa lahuma asyaiton liyubdiyalahuma, pada ayat yang ke-20 ini. Jadi yang digoda syaitan itu suami istri. Maka nanti ketahanan keluarga itu yang menyebabkan keluarga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ya saling bertanggung jawab, suami dan istri. Bagaimana cara melakukan penyelamatan? Tugas pokok dan fungsi suami kayak apa, istri kayak apa, dielaborasi di kepemimpinan, di leadership surat An-Nisa. Karena di surat An-Nisa bicara leadership personal, leadership keluarga, dan leadership negara, kepemimpinan. Di situ disebutkan tentang keberadaan kawam dan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat yang ke-34 surat An-Nisa. Laki-laki itu pemimpin, kawam yang menegakkan kebenaran, kayak istiqomah tadi itu. How fast we are. Seberapa cepat kemudian kita itu melakukan taubat kembali pada Allah itu. Siapa yang melakukan percepatannya? Laki-laki. Tapi godaannya pada dua-duanya. Maka nanti kata Rasulullah SAW, ada dajjal-dajjal ketika sedang terjadi kesulitan ekonomi mengganggu istri kalian. Jadi dajjal-dajjal jangan ditunjuk pas menunggu hari kiamat. Dajjal-dajjal itu sudah ada disebutkan Rasulullah, tamsilnya aja matanya satu dan sebagainya. Maka nanti ketika ekonomi sedang bermasalah, nanti akan ada dajjal-dajjal yang mengganggu para istri, sehingga dia bisa menggadaikan kehormatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Alasan itu dia bisa selingkuh, bisa apa, ada dajjal-dajjal. Maka para kawam itu kalau melihat ada dajjal, segera tarik istrinya masuk ke, perempuan-perempuannya masuk ke dalam kamar-kamar terbelakang dari rumahnya dan diikat di tiang. Karena memang nanti ada model cobaan seperti itu. Tapi siapa yang bisa membuat perlindungan supaya tegak menjadi istiqomah? Itu tetap para laki-laki, kawam. Sehingga kalau ada masalah apa-apa nanti yang dievaluasi itu laki-lakinya. Ada masalah keluarga, ada masalah anak-anak. Sebelum kemudian dipertanyakan kepada para perempuan, yang akan ditanya terlebih dahulu adalah kawam.
Di dalam pertanggungjawaban itu. Maka di dalam chapter 4 ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Seringkali kalau kita mencari menantu itu ditanya, sudah punya nafkah apa untuk anak? Jarang menggunakan surat An-Nisa. Apa yang ditanya pertama kali? Anda punya kemampuan apa untuk memimpin anak saya? Itu surat An-Nisa. Supaya masuk surga, supaya ngerti kitabullah, supaya ngerti selamat dari neraka. Anda punya kemampuan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jadi jangan ditanya cuma nafkahnya berapa gajinya. Karena kalau ada apa-apa nanti yang ditanya pertama kali oleh arbitrase para wali itu pada ayat 34, 35, 36 nanti surat An-Nisa itu, yang disidang pertama kali adalah laki-laki. Kenapa ada konflik? Demikian juga nanti hisab di yaumul akhir itu akan ditanya oleh Allah. Karena nanti di chapter 25 tentang ketajaman petajalan yang disebut ibadur rahman itu, pertama rendah hati, lalu kemudian dia memberikan problem solving. Pada ayat itu kan ayat 63, ayat 74-nya ahli ibadah yang benar itu selalu melakukan deklarasi walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ciri ahli ibadah yang benar itu dia melakukan deklarasi harian. Ya Rabb, jadikan aku dan pasanganku itu dan anak-anakku saling melihat dengan pandangan yang menyenangkan. Jadi kangen ngelihat anak-anak, kangen ngelihat pasangan. Padahal baru keluar rumah, kangen. Itu kalau nggak dikasih kacamata qurrata ayun, masuk rumah itu menjadi rumah yang membuat kesal dada. Seperti ring tinju yang loncengnya siap dibukul begitu handle pintu dibuka. Maka minta kacamata qurrata ayun. Lalu waja'alna lil muttaqina imama. Sempatkan saya, pasangan saya dan anak-anak menjadi teladan kepemimpinan orang takwa, bukan orang biasa. Jadi para qawam itu dituntut untuk melakukan pendampingan dan keteladanan. Dia harus bangun lebih dulu untuk membangunkan anak-anaknya, bisa bangun malam. Dia harus bisa bangun lebih dulu dari para istri. Dia harus bisa melakukan kebaikan lebih dulu, karena dia nanti akan ditanyakan. Nah, jadi ini pertanyaannya dua. Pertama, godaan itu datang kepada siapa? Pada suami dan istri, seperti surat An-A'raf ayat 20. Tapi siapa yang paling bertanggung jawab nanti untuk menjaga ketahanan dari serangan-serangan setan yang 24 jam menyerang dari belakang, depan. Depan itu pada ayat yang ke-17 ya. Depan itu adalah merusak visi. Jadi nggak punya visi akhirat, hidupnya makan apa besok, di mana besok, nggak punya visi akhirat. Visinya pendek. Kalau dari belakang, hubud dunia, cinta sama dunia, sehingga tidak bisa berjuang. Yang kanan itu waswas, seperti tadi, kewaswasan kepada Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Kalau dari kiri, diseret ke maksiat. Itu penjelasan surat Al-A'raf nanti. Moga-moga kita selamat dari itu. Maka bawa keluarga-keluarga itu dalam ilmu parenting kitabullah. Sehingga ketika mau belajar menjadi ayah, calon ayah dan calon ibu, dia tahu peta jalan selamat, sehingga dibawa mudik nanti keluarganya itu ke sorga, sebagaimana surat At-Tur ayat ke-21. Ngumpul semua anak-anaknya, pasangannya, orang tuanya, karena kerja keras menyelamatkan diri dari serangan setan 24 jam dari 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Ilmu apa yang paling tinggi menyelamatkan itu? Adalah ilmu kembali kepada Allah. Namanya at-taub atau namanya ilmu taubat. Dan Allah Maha menerima taubat. Sangat bangga ketika ada orang yang ingin mempercepat cara kembalinya kepada Tuhannya. Semoga kita termasuk orang yang ingin cepat-cepat taubat setiap saat.
dengan istighfar para nabi, dan selesai seluruh problem kita, keluarga kita, dan negara kita. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan doa penutup Quran. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.